pengen banget nanya yang sama ini. Kenapa nanya? Ini nih, si bulat-bulat ini. Oh ini bulat, ini nih bantal. Ini bantal nih. Mau dong. Ini. Ini tuh suka banget. Aku pegang dulu ya sementara. Ya udah pegang. Ini gimana sih bisa sampai terlibat? Ini aku duduk aja ya. Iya. Udah. Sampai terlibat sama si Upin Ipin. Jadi dulu itu kan aku harus magang tuh pas aku kuliah. Kebetulan aku kuliah di kampus yang senior aku tuh bikin Upin Ipin 4 orang itu. Dan aku ikut-ikut aja gitu sebagai junior yang emang pada saat itu harus ngambil subjek internship. Dan aku apply ke sana, kelas Kepak Production. Dan pertamanya aku magang. Aku magang sebagai 3D modeler. Jadi aku bikin-bikin 3D settingnya, backgroundnya, terus propsnya, properties kayak makanan-makanan, ayam goreng, teksturnya, sendoknya, gitu-gitu. Terus abis itu aku nyoba juga sebagai animator. Animator itu yang menggerakkan 3D karakternya itu, dan abis itu aku diposisikan sebagai kompositor. Kompositor itu adalah tahap abis rendering, yang bikin color grading, ngegabungin layer-layer render, sama bikin special effect. Panjang ya jadinya prosesnya. Karena pipeline animasi itu panjang banget. Berarti hampir... Teamwork, animasi itu teamwork. Terus ingat deh, ada salah satu karakter Upin Ipin tuh yang Indonesia banget. Iya, ada Susanti. Ya. Betul. Itu gimana bisa ada tokoh Indonesia di situ? Jadi waktu itu mereka itu emang membuat tokoh Indonesia untuk apresiasi ya, untuk menghargai fanbase-nya yang banyak banget di Indonesia. Iya, aku juga nonton soalnya. Akhirnya mereka membuat karakter Susanti, dan kebetulan aku juga pada saat itu hanya Indonesia seorang yang di sana. Akhirnya jadi aku yang nge-influence bahwa Susanti ini harus semakin Indonesia dengan memberikan beberapa detail karakteristik keindonesiaan. Terus kalau itu dari segi animasi, ada nggak sih gambar-gambar lain yang mungkin sering digambar atau favorit banget sama si Ciki nih? Sering digambar, sebenarnya nggak ada sih hal yang favorit banget yang sering aku gambar gitu ya. Aku ngegambar apa yang aku lagi pengen gambar aja dari kepala aku. Terus kan juga dari karya atau dari bakat animasi, kamu juga suka gambar-gambar di hotel, restoran. Aku pernah ngeliat mural di dinding, Iya. mural. Iya, aku suka banget. Itu di belakang kamu tuh? Ini juga. Tapi ini versi sederhana. Okay. Jadi ini ibu aku waktu itu minta digambar bunga sederhana, simple dengan hanya beberapa warna banget. Dan nyesuaiin juga dengan ini kan sofa biru, jadi bunganya hanya biru. Ini dibantuin teman aku yang sebelah sini, teman aku yang sebelah. Oh gitu, aku. sama Jadi ya? jenis bunganya serupa tapi tak sama gitu, karena emang 2 orang yang bikin. Kalau bikin kayak gini lama nggak untuk satu space gini? Jadi aku tuh emang suka banget ya nge-mural. Dan pada saat waktu itu aku baru pulang ke Indonesia, bikin company animasi, itu income dari situ ya pasti buat operasional kantor karena founder kan pegang dulu. Nah terus untuk terus bisa nyicil mobil, untuk terus bisa nyelesain rekaman album perdana aku, karena aku punya mimpi banget tuh pulang ke Indonesia, aku harus bikin album nih, harus punya album, harus bisa menjadi singer songwriter juga. Itu uangnya dari nge-mural dinding, dari satu dinding ke dinding lain, dari satu cafe ke coffee shop lain, ke toko lain, ke rumah orang-orang yang beberapa juga itu aku kenal dari followers aku di Instagram. Jadi karena mereka ngelihat aku suka banget nge-mural, mereka nanya price list aku, berapa per meter perseginya, terus dengan beberapa negosiasi, dan akhirnya ya aku nge-mural di rumah-rumah mereka, sampai Bekasi, sampai mana pokoknya aku jabanin deh, aku samperin ya untuk income, untuk nyelesain album, untuk nyicil mobil, dan ternyata nggak disangka-sangka ya? Itu jadi salah satu profesi aku sampai sekarang. Berarti kapan-kapan harga teman boleh dong? Harga teman boleh ya? Boleh aja. Tapi kalau temen yang sebenarnya itu malah sebenarnya support loh, nggak ditawar-tawar. Itu temen seorang seniman sebenarnya kayak gitu. Boleh. Tapi kalau mural itu idenya aku harus ngasih ide ke kamu atau kamu juga bisa ngasih ide nih kira-kira cocoknya mural yang ini nih atau kalau nge-mural tuh
biasanya kita diskusi. Kita tuh diskusi, mungkin ownernya itu udah ada ide mau dibikin seperti apa, motif seperti apa. Terus biasanya aku minta foto dindingnya atau aku yang foto dindingnya. Terus aku bikin sketchnya, color sketch di Photoshop pakai Wacom. Dan aku kirim ke ownernya sampai ada beberapa revisi dan approve, lalu terjadi deh. Diproses, dicat. Berarti aku harus ngantri ke nomor berapa nih supaya Masih ada beberapa sih jujur. Oke. Terus sekarang cari waktunya yang susah. Karena kalau nge-mural itu aku harus ngeliat lokasi juga. Kalau yang terlalu jauh nggak bisa tuh bener-bener tektok pulang pergi iya pulang sih, pergi ke rumah. betul. Biasanya aku nginep. Kayak waktu itu aku di Bekasi ya, di sebuah kantor IT, sampai ownernya itu nyewain aku kamar hotel supaya aku pulangnya Nggak nggak bolak-balik ya? kejauhan. Tapi emang beberapa klien mural aku tuh baik banget dan mereka tuh nge-treat aku tuh ya tidak seperti tukang gitu. Kayak aku nge-mural di tempat mereka benar-benar menghargai aku, serving makanan, bahkan sampai ada yang nyiapin kamar hotel supaya aku nggak kelelahan pulang pergi. Padahal aku sebenarnya di beberapa tempat udah kebiasa nge-mural dan nginep di bawah temboknya gitu, bangun benar-benar misalnya tidur cuma 3 jam, bangun ngerjain lagi. Ih, perjuangan Udah banget. biasa kayak gitu, tapi ada beberapa owner yang emang sangat menghargai jerih payah aku nge-mural. Amin ya. Rezeki anak soleh mah nggak kemana. Insya Allah. Terus Ki, kan sekarang ya gue sering banget nih ngeliat di TV, di acara-acara off air. Iya. Nah, itu gimana ya? Maksudnya apakah terus berlanjut untuk mural-muralnya ini di Itu dia, sela-sela? masih ke pending. Karena emang waktunya tuh masih dicari banget. Kayak sekarang masih ada job nge-mural di sebuah cafe atau restoran di Bandung, itu juga masih ke pending. Bahkan aku belum nyelesain sketchnya karena emang belum ada waktu yang benar-benar aku bisa duduk semedi menyelesaikan pekerjaan aku. Berarti benar-benar harus sabar menanti Iya, giliran jadi ya. emang sekarang nih karena profesi aku beragam banget ya. Ada yang mengharuskan aku tampil di depan kamera, ada yang mengharuskan aku tampil di belakang layar. Jadi karena beragam, juggling waktunya itu emang yang masih harus struggle.